Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan hukum judi dalam Islam, perlu dipahami bersama dalam bahasa Arab yang juga disebutkan dalam Al-Quran, kata judi diistilahkan dengan al-maisir, yang secara etimologi berarti mudah. Kata al-maisir sendiri diambil dari kata yusrun yang memiliki arti gampang atau mudah. Alasan penamaan ini karena praktek judi dianggap sebagai upaya mendapatkan kekayaan tanpa harus bekerja keras. Hal inilah yang dikatakan oleh Syekh Jamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf juz 1 halaman 427. Kemudian, keharaman judi atau praktek perjudian bagi masyarakat jahiliyah atau tempo dulu sudah begitu mentradisi dan menjadi bagian dari hidup. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menurunkan ayat yang mengharamkannya. Namun terlebih dahulu menjelaskan bahwa dalam permainan judi terdapat banyak mudarat yang merugikan banyak pihak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir." Artinya, mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan judi. Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Katakanlah kepada mereka bahwa keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Namun dosanya lebih besar daripada kemanfaatannya. Wa yas'alunaka madza yunfikun. Mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Oleh karena itu, katakanlah kepada mereka kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu berpikir. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Pada ayat ini, praktek perjudian belum diharamkan. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menyinggungnya bahwa judi sebenarnya memiliki manfaat seperti berpotensi menguntungkan pemainnya. Namun, madharatnya lebih besar lagi karena menyebabkan banyak kerugian, melalaikan dari berzikir, menimbulkan permusuhan, dan lain sebagainya. Sehingga setelah turun ayat ini, sebagian orang mulai meninggalkannya, tapi masih banyak juga yang melakukannya. Imam Al-Qurtubi dengan mengutip Ibnu Abbas menjelaskan, sebab turunnya ayat ini adalah sekali waktu pada masa jahiliyah ada seorang laki-laki beradu spekulasi dengan laki-laki lain dengan taruhan berupa keluarga dan harta bendanya. Siapa yang undiannya keluar, maka ia berhak membawa harta laki-laki lainnya beserta keluarga. Al-Qurtubi Al-Jami' lil Ahkamil Quran juz 2 halaman 41. Kemudian setelah masyarakat sudah mulai mengerti bahaya judi, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang mengharamkan permainan yang merugikan seperti ini. Disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal answabu wal azlamu rizqun min amali syaitan. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Oleh karena itu, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu.
dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidakkah kamu mau berhenti? Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90-91. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa alasan Allah Subhanahu wa taala menurunkan keharaman judi dan meminum khamr secara bersamaan karena keduanya memiliki keserupaan. Yang pertama, meminum sedikit khamr sehingga tidak memabukkan hukumnya haram. Sebagaimana bermain judi hukumnya haram meski tidak memabukkan. Yang kedua, meminum khamr bisa membuat orang lalai beribadah karena pengaruh memabukkannya tadi. Demikian juga, judi bisa membuat pemainnya larut dalam kesenangan sehingga membuatnya lalai. Al-Qurtubi Al-Jami' Al-Ahkamil Quran Juz 9 halaman 165. Jadi dapat disimpulkan bahwa alasan judi diharamkan dalam Islam karena memiliki beberapa faktor, yaitu merugikan banyak pihak, bisa menyulut api permusuhan antar sesama, membuat seseorang lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pelakunya bisa terjerumus dalam mengonsumsi barang haram karena uang hasil judi jelaslah haram. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.